Angin begitu kencang dan aku pun dapat berdiri tegap. Lautan terbentang, luas tak berujung. Begitu pula kasih Tuhan yang tak pernah terbatas. Kehidupan terasa seperti roda yang sedang berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Berjalan sendiri seakan tidak punya teman berbagi. Bukan berarti kasih Yesus meninggalkan kita. Kasih Yesus selalu ada bersama kita. Di setiap langkah, di setiap waktu. Bersemangat untuk masa depan cerah. Di sini, cerita kita, kisah Anda, motivasi kami. Halo semua, apa kabarnya? Di episode perdana kali ini bareng aku tentunya Gabriel dan Ocha dalam acara Cerita Kita, Kisah Anda, Motivasi Kami. Yap, acara apa sih ini? Tempat berbagi cerita tentunya. Penasaran seperti apa acara kita? Harus tonton sampai akhir. Dan jangan lupa harus like, subscribe, komen, dan share ya. Iya dong, supaya acara kita tuh berkembang dan memotivasi banyak orang. Saatnya Q&A. Sekarang kita mau ngambil Q&A dari cerita kita. Langsung aja kita lihat pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Apa sih makna keluarga? Apa ya? Kalau menurutku keluarga itu tempat dimana kita itu berkumpul bersama orang-orang yang menurut kita itu yang berperan penting dalam kehidupan kita, yang mulai dari kita kecil sampai nanti kita dewasa. Kalau menurut kamu gimana? Keluarga, makna keluarga sih kalau aku itu pulang. Keluarga sama dengan pulang. Jadi tempat sedih, tempat senang, keluarga yang menerima kita apa adanya. Pertanyaan 2. Kisah yang tak pernah terlupakan bareng keluarga. Siapa nih yang jawab pertama? Aku nih. Kisah yang tak pernah terlupakan bareng keluarga. Banyak sih, terlalu banyak momen. Tapi yang paling berkesan sih kalau bareng keluarga, kan lagi merantau nih. Bareng keluarga tuh yang paling enak pas di mobil tuh. Di mobil kan kita tuh ketawa-ketawa, denger lagu, terus cerita-cerita lucu, terus kelaparan, tunggu cari makan. Ya itulah serunya. Itu yang gak terlupakan deh. Kalau menurut kamu gimana? Oke, kalau menurut aku semua momen itu sangat-sangat berkesan. Tapi yang menurut aku paling berkesan adalah dimana kita sekeluarga itu berjuang bersama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Kayak gitu sih. Keren. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Makna teman itu apa ya menurut kamu? Teman ya. Wow, susah banget pertanyaan. Oke, kalau menurut aku makna teman itu orang dimana yang tergantung sih, kita harus membagi teman itu menjadi dua persepsi. Kalau persepsi yang pertama itu teman yang mendukung kita, kayak dia itu yang mensupport kita, selalu support kita dimanapun kita berada, kita lagi susah atau kita lagi senang-senang, itu yang teman. Tapi persepsi keduanya itu adalah teman dimana yang hanya sebatas teman aja. Dalam arti kalau misalnya kita mau pergi bareng, ya udah pergi bareng. Teman sekelas, berarti di kelas kita ketemu, ya seperti itu. Kalau kamu gimana tuh? Kalau kamu gimana tuh? Sekarang kayaknya kalau menurut aku teman itu tempat belajar sih. Belajar banyak hal. Pengalaman yang didapat sama teman kita sama pengalaman yang aku dapat sendiri itu pasti beda. Jadi kayak banyak hal yang kita dapat ambil sih dari teman kita. Kita cerita, kita ngobrol, kita curhat ke teman. Tapi ya nggak semua teman, pasti cuma teman-teman terdekat doang. Pokoknya teman adalah tempat belajar buat aku sih.
Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya, silahkan. Pertanyaan yang Empat. keempat. Kisah yang tak pernah terlupakan bareng teman. Siapa dulu nih, aku atau kamu? Aku aja deh. Oke. Nah, kisah yang tak pernah terlupakan bareng teman sih. Yang paling gak terlupakan itu ya susah bareng teman ya. Kayak kerja sambil kuliah itu kayak bareng teman, kayak curhatnya giliran kita capek. Itu pasti kalau teman juga ikut curhat kayak, oh ternyata kita nggak sendiri, masih ada orang lain juga yang merasakan hal yang sama. Jadi kita berjuang bersama-sama dan saling menguatkan. Kalau kamu? Kalau menurut aku kisah yang paling tidak terlupakan sama teman itu dimana kita saling curhat-curhat bareng, kita saling berbagi cerita, terus kita tukar pikiran, terus kita saling memotivasi, kita saling memberikan saran sama teman, sampai akhirnya kita menemukan jawaban yang terbaik. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya dari Ini kita. kelima. Pertanyaan kelima, makna pelayanan itu apa sih? Pelayanan itu, kalau menurut aku ya, pelayanan itu bukan sekedar kita melayani, tapi kita kita lakukan itu dengan sepenuh hati. Kita lakukan bukan semata-mata karena mencari uang, kita lakukan bukan semata-mata karena kita itu mau terlihat oleh orang, tapi kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan hati yang benar-benar sungguh-sungguh kalau kita mau melayani Tuhan, kayak gitu. Kalau menurut kamu gimana? Apa karena paksaan? Enggak dong. Kalau makna pelayanan buat aku sih, makna pelayanan itu di tempat dimana aku bisa melakukan hal yang benar, hal yang aku mau di dalam sebuah komunitas yang benar. Nah, di dalam situ aku juga bertumbuh, dan di dalam situ juga aku merasakan tujuan aku hidup itu ada gitu. Kayak gitu sih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apa nih? Oh, kisah yang tak pernah terlupakan saat pelayanan. Siapa nih? Aku aja deh. Nah, kisah yang tak terlupakan saat pelayanan ada banyak sih. Nah, paling yang nggak terlupakan itu waktu aku di Makassar. Aku pelayanan SOT. Aku kalau pelayanan SOT itu dari hari Minggu itu kan ibadah di Makassar bisa 4 kali. Itu aku bisa dari pagi sampai malam, dari subuh sampai jam 10 malam. Dan rasanya itu capek tapi enak. Terbayarkan. Iya, enak banget kayak meskipun harus ibadah 4 kali dengan mendengarkan khotbah yang sama, tapi setelah pelayanannya itu kayak tidurnya nyenyak banget, kayak enak aja gitu sih. Kalau kamu, kisah yang tak pernah terlupakan saat pelayanan apa sih? Kisah yang tak pernah terlupakan di hidupku adalah di saat dimana aku dipilih untuk membantu membuat suatu acara, dan itu kayak memerlukan banyak tenaga, memerlukan banyak pemikiran, terus perlu meluangkan waktu yang cukup, membagi waktu juga, dan pokoknya membutuhkan effort yang sangat tinggi untuk membuat suatu acara di gereja. Nah, tapi terbayarkan saat acara itu sudah selesai dan acara itu dilakukan karena sesuai dengan apa yang diharapkan. Mantap. Itu yang pengalaman yang berkesan untuk aku. Bisa belajar bareng ya artinya. Ya, bisa belajar bareng, bisa seru-seruan bareng, kita Capek bareng, tapi kita terpuaskan oleh hasil yang kita sudah raih. Karena sebenarnya tujuan kita pelayanan Itu untuk memuliakan nama. Pengalaman hidup yang menyenangkan. Bisa bertemu dengan orang-orang yang dapat memotivasi aku, bisa bertemu dengan orang-orang yang dapat memberikan inspirasi dan energi positif buat kehidupan aku, gitu. Positive vibes. Ya. Pengalaman Kalau hidup menurut yang kamu gimana tuh? Pengalaman hidup yang menyenangkan. Hidup ini menyenangkan ya. Semuanya menyenangkan sih. Asalkan kita selalu bersyukur.
Dan aku bersyukur bisa merasakan hidup dan bisa mengenal kebenaran, bisa tahu anugerah, hidup dalam anugerah, bisa hidup dalam komunitas yang positif banget, terus Vibes. bisa apa ya, pokoknya aku bersyukur deh dengan apa yang aku punya. Dan kalau aku bersyukur sih, aku merasa hidupku menyenangkan, sangat menyenangkan. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Sebenarnya banyak pengalaman yang menyedihkan di hidupku, asik. Cuman tergantung lagi dari kitanya. Kalian juga pasti banyak banget pengalaman menyedihkannya. Tapi tergantung dari kalian sendiri. Kalian mau ingat-ingat terus atau kalian mau melupakan pengalaman menyedihkan tersebut. Nah, kalau kalian melupakan, artinya pengalaman yang tidak menyenangkan itu bakalan hilang gak sih dari pikiran kalian. Tapi kalau aku boleh sharing, pengalaman menyedihkan aku adalah di saat dimana keluarga aku itu down semua. Nah, akhirnya memutuskan untuk masing-masing. Nah, tapi dengan masing-masing itu harus menimbulkan hal yang positif. Contohnya seperti sekarang, tetap melayani, tetap berkembang, dan tetap bisa keep fighting untuk kehidupannya. Kalau kamu gimana? Di pikiranmu kalau sedih itu artinya aku lagi rindu gitu. Jangan rindu itu berat. Ya, rindu itu berat. Apalagi kalau anak perantau gitu. Rindu keluarga, mau baliknya susah. Corona, aduh, baliknya susah. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya nggak nih? Masih mau kan? Masih mau lihat kan? kan? Ya. Oke. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Kalian kan tim kreatif. Pernah nggak kalian punya ide, tapi yang merealisasikan ide kalian itu orang lain? Jawabannya pernah. Jika pernah, bagaimana kalian menanggapi hal itu? Kalau aku menanggapinya adalah it's okay, karena ide yang kita buat dengan apa yang direalisasikan sama orang itu akan berbeda dengan apa yang mau kita buat. Orang itu gak bakalan tahu kalau yang mau kita buat itu seperti ini loh. Tapi nanti sebaliknya mereka itu bakalan buat sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Tapi yang apa yang mereka pikirkan itu tidak semenarik apa yang kita pikirkan. Seperti itu. Kalau kamu pernah nggak? Aku sih pasti pernah. Ide tuh banyak, ide yang sama itu pasti banyak di dunia ini. Inovasi lainnya itu pasti banyak. Cuma tergantung yang lakuin, yang actionnya itu gimana. Bisa aja kalau yang kita mau lakuin A terus tetap A, dan orang lain yang lakuin itu awalnya A jadi B, bisa aja sih. Karena kebanyakan juga apa yang dilakukan sama pengambil ide ini tidak sebagus dengan ide yang bakalan kita membuat gitu. Kayak mereka salah untuk merealisasikannya. Iya, karena tujuannya kan pasti beda. Ide kan muncul biasa karena kita punya tujuan apa gitu. Nah, tapi balik lagi, kita harus meresponnya itu kayak gimana ya? Itu ideku. Ya nggak apa-apa kalau misalnya kalian mau ambil. Tapi apa yang aku bikin itu nggak bakalan sama seperti apa yang mereka bikin gitu. Kita next ke pertanyaan selanjutnya. Pernah merasakan ditinggal Tuhan atau pernah meninggalkan Tuhan? Pernah nggak ya? Kalau merasa ditinggalkan sih nggak pernah ya. Cuman kayak Tuhan, kenapa sih aku diberikan kesempatan untuk menghadapi ini? Nah itu pernah. Cuman kalau merasa ditinggalkan itu udah nggak pernah sih. Kamu pernah? Merasa ditinggalkan sih enggak, merasa meninggalkan iya. Wow. Aduh, jahat banget manusia. Maaf Tuhan. Oke. Nggak perlu dijawab kan nih detailnya, udah pernah aja. Next, pertanyaan selanjutnya. Pencapaian terbaik dalam hidup yang sudah diraih. Apa ya? Pencapaian Yang sudah diraih. diraih. Mungkin aku merasa pencapaian terbaik dalam hidupku saat ini, aku bisa kerja kuliah pelayanan itu bebarengan. Jadi
itu terbaik sih menurut aku. Kamu? Sama. Iya, mantap ya gak kita? Iya, jadi bekerja, kuliah, pelayanan, jadi bisa membagi waktu itu butuh effort yang sangat tinggi dan gak semua orang tuh bisa. Menurut aku ya, kalau dari pandangan aku. Dan itu menurut aku juga adalah pencapaian terbaik di hidup aku. Sama dong kita. Iya. Oke, pertanyaan terakhir. Mari kita lihat. Set. Apa tuh? Motivasi dalam hidup supaya impian tercapai. Apa tuh? Kalau Kamu apa? aku motivasiku hidup jadi terang dan garam dan bisa membahagiakan diri sendiri sama orang-orang sekitar aku. Pokoknya semua orang di sekitar aku harus bahagia dan bahagialah orang di sekitar aku. Kalau aku motivasinya adalah be brave but don't be stupid. Artinya adalah beranilah tapi jangan terlihat bodoh. Apapun yang kalian lakukan, kalian perlu yang namanya keluar dari zona nyaman. Nah, setelah kalian lakukan, kalian harus sebelumnya kalian harus tahu itu tuh yang kalian lakukan itu hal positif atau negatif sih buat kalian. Kalau itu hal positif, kalian lakukan hal itu sampai benar-benar tercapai. Dan nih, selesai. Oke, kita sudahi dulu sesi kali ini. Jangan lupa nonton kita di sesi-sesi selanjutnya. Dan acara selanjutnya kita kedatangan tamu loh. Mau tahu nggak siapa? Tunggu kita di cerita kita selanjutnya. Dadah. Bye. Hai. Kita mau kasih tahu ke kalian Untuk selalu nonton video di YouTube channel YHS Jakarta. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe. dan share ke teman kalian. Semoga akan ada lebih banyak lagi orang-orang diberkati melalui tayangan di YouTube channel YHS Jakarta. Yesus ya bless you.